ذو حرد المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا النبي محمد ذلك الفضل من الله ذو حرد المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا النبي محمد ذلك الفضل من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya di akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Queen Islami dari kelas 12-8. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran generasi muda pada era modernisasi. Yang kita ketahui bahwasanya di era modernisasi ini banyak sekali perubahan dalam aspek seperti teknologi, sosial maupun budaya. Hari ini kita akan menyangkutkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah perkembangan teknologi yang mulai pesat, bahwasanya kita memiliki tantangan yang terbesar, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai agama dalam arusnya modernisasi tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam surah Ali Imran ini bahwasanya Allah telah menjelaskan atau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya peran umat Islam dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat muslim, khususnya kita sebagai generasi muda, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran kita sebagai generasi muda yaitu di era modernisasi adalah untuk menjadi pelopor dalam menyebarkan kebaikan dan melawan kemungkaran, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat. Era modernisasi memang memberi banyak kemudahan kepada kita, namun membawa tantangan juga berupa kemajuan teknologi, terkadang mengarah kepada kemaksiatan dan perilaku yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, amar ma'ruf nahi munkar berarti kita harus mampu memfilter informasi yang kita terima, menghindari pergaulan bebas, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap langkah kita. Tugas kita sebagai generasi muda yaitu adalah menyebarkan kebaikan dan berani dalam menegakkan hak, meskipun terkadang itu bertentangan dengan arus utama yang ada di sekitar kita. Dan juga nih teman-teman, sebagai generasi muda kita harus menjadi pemuda yang keren. Pemuda yang keren di mata Allah, bukan keren di mata dia. Yaitu pemuda yang keren adalah pemuda yang pada masa mudanya ya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi untuk perempuan. Contohnya siapa sih Umi yang bisa kita teladani? Yaitu ada Nabi Yusuf alaihi salam, ada Nabi Yahya alaihi salam, ada Nabi Musa alaihi salam, yaitu dari golongan laki-laki, serta dari golongan perempuan ada Maryam radhiyallahu anha, ada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Untuk menjadi
generasi atau pemuda yang keren di mata Allah, yaitu kita harus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kita tidak berpacaran, kita menjaga godaan, bukan godaan waktu puasa yaitu makanan minum, bukan, yaitu godaan untuk tidak melakukan kemaksiatan atau membuat dosa atau perbuatan zina. Dalam dunia digital, kita juga harus mencegah dari adanya video-video yang tidak jelas, akun-akun yang tak jelas, akun yang mengarah kita atau video yang mengarah kita kepada kemaksiatan. Seperti itu. Adapun hadis yang menjelaskan tentang pemuda keren, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Terus juga ada yang lebih dari satu, yaitu ashabul kahfi dalam surah al-kahfi, yaitu innahum fityatun amanu wa zidnahum huda, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maksudnya adalah selain mereka taat kepada Allah atau beribadah kepada Allah, bahwasanya mereka juga melakukan dakwah, sehingga ada satu kaum yang tak menyukai mereka, akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Adapun ada hadis juga nih yang tentang untuk mencegah kemungkaran, yaitu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Seperti apa? Seperti dengan fisik atau powernya. Nah, jika ia tak mampu, maka gunakan lisannya, yaitu memberikan nasihat, memberikan doa, memberikan penyampaian, seperti itu. Dan juga jika ia tak mampu, maka gunakanlah dengan hatinya, dan itulah hati selemah-lemahnya iman. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya bisa dilakukan dengan tindakan secara fisik, tetapi juga dengan perkataan, bahkan secara hati kita. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memilih cara terbaik untuk menyampaikan kebenaran, baik dalam memberikan nasihat, memberikan doa kepada teman-teman kita, maupun dengan gerakan sosial yang positif seperti mengikuti kajian, mengikuti seminar, seperti itu. Namun perlu juga diingatkan kepada kita semua bahwa amar ma'ruf nahi munkar juga dilakukan harus secara bijaksana. Jangan sampai kita jatuh dalam perilaku yang justru menciptakan perpecahan atau kebencian antar sesama. Islam mengajarkan kita untuk mengajak orang lain dengan cara penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menghadapi tantangan modernisasi ini. Dengan iman yang kuat dan ilmu yang cukup, kita bisa menjadi benteng yang kokoh bagi agama kita. Kita harus mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari kita, meskipun kita dihadapkan dengan berbagai perubahan yang tak mudah. Jadi marilah kita ubah diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang baik, yang mampu memberikan contoh yang baik, dan tidak ragu untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengahnya masyarakat, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis. Kita harus menjadi agen perubahan yang ada di era modernisasi ini. Barakallahu fikum. Ubur-ubur ikan lele, alhamdulillah selesai le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.